Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Baik, kali ini saya akan coba membuatkan sebuah tutorial bagaimana menggunakan aplikasi KineMaster untuk pembuatan atau pengeditan video pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, aplikasi KineMaster ini bisa Ibu dapatkan dengan cara mendownload di Play Store pada HP Android atau iOS Bapak dan Ibu sekalian. Nah, silakan diketik pada kolom search di Play Store-nya KineMaster. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan aplikasi KineMaster. Nah, silakan Bapak Ibu pilih. Kalau di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster yang berlambang huruf K warna merah. Nah, baik Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu dapatkan, silahkan install di HP Bapak dan Ibu. Nah, setelah terinstall, silahkan dibuka. Nah, setelah dibuka, Bapak dan Ibu akan menemukan layar atau beranda seperti ini. Nah, juga biasanya di awal kita membuka aplikasi KineMaster itu akan muncul beberapa pilihan layar video yang akan kita buat. Nah, ada di antaranya 16:9, 9:16, 1:1 dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk video pembelajaran yang diupload di YouTube itu perbandingannya 16:9. Nah, silakan Bapak dan Ibu pilih itu. Nah, selanjutnya untuk memulai pembuatan atau pengeditan video, Bapak dan Ibu silakan klik tanda tambah pada lingkaran yang berwarna merah ini. Silakan klik di sana, maka akan muncul dua pilihan. Ada proyek kosong dan asisten proyek. Nah, kita pilih proyek kosong. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah layar untuk kita melakukan pengeditan video kita. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu, ada beberapa tool di sebelah kiri ini. Ini yang panah ke kiri untuk Ando, kemudian ini yang panah ke kanan adalah Redo. Kemudian ini yang berlogo yang berlambang seperti share, itu adalah untuk mengekspor atau membagikan video yang sudah selesai kita edit atau buat. Nah, ini untuk settingannya, kita klik ini ada, bisa kita setting audio, video, dan penyuntingan. Kemudian yang di sebelah kanan, yang bagian atas ini yang berlambang panah keluar, ini kita gunakan untuk jika kita ingin keluar setelah melakukan pengeditan, atau walaupun belum selesai kita mengedit tapi kita ada keperluan untuk menghentikan pengeditan, kita bisa keluar di sini. Nah, kalau kita keluar, apapun yang kita lakukan pada aplikasi KineMaster kita itu akan otomatis tersimpan di aplikasi KineMasternya Bapak dan Ibu. Kemudian bagian bawahnya berbentuk ujung panah ke kanan, ini adalah untuk kita mereplay hasil kerja kita. Kemudian ini yang berlambang seperti rumah, ini gunanya sebentar. Ini merupakan toko KineMaster. Nah, ada beberapa aset yang disediakan oleh KineMaster. Nah, kalau kita lihat, ini ada misalnya efek, hamparan, transisi, musik, dan jenis font. Nah, maaf. Kemudian yang dalam lingkaran ini Bapak dan Ibu ada pilihan media, lapisan, suara, dan audio. Nah, untuk audio ini adalah kita mengimpor suara atau musik ke video kita. Kemudian ini suara yang berbentuk, yang bergambar mic, itu adalah untuk rekaman suara kita langsung. Misalnya Bapak dan Ibu sudah membuat PPT tanpa suara, nah silahkan jelaskan melalui aplikasi KineMaster dengan merekam suara Bapak dan Ibu melalui dengan mengklik gambar mic ini. Kemudian ini ada lapisan. Nah, pada lapisan inilah kita menambahkan, ini kalau kita klik lapisan. Nah, ini untuk menambahkan video, gambar, teks, handwriting, hamparan, ya bisa melalui ini lapisan. Nah, kemudian ini media. Media ini biasa kita gunakan untuk mengimpor background berupa gambar atau video.
Nah, Bapak dan Ibu, untuk video Bapak dan Ibu yang berlatar atau background green screen, maka ini tidak bisa impor melalui media, tapi melalui lapisan. Nah, kita coba mulai membuat sebuah video. Berarti kita pertama kali memilih media Bapak dan Ibu, pilih media sebagai background. Nah, pada KineMaster sudah disediakan background. Nah, di sini kita klik latar. Nah, bisa kita gunakan latar yang ada pada aset KineMaster, bisa juga latar kita gunakan gambar atau video yang ada pada galeri penyimpanan HP kita. Nah, misalnya di sini kita ambil latar yang ada pada KineMaster. Nah, ini dia. Ada beberapa pilihan latar yang sudah disediakan. Nah, misalnya kita pilih salah satu. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, dia akan muncul di scan-nya di bawah Bapak dan Ibu. Nih. Nah, setelah kita melakukan sesuatu atau menambahkan sesuatu, mengedit, nah kita harus mengklik tanda centang di bagian kanan atas. Nah, klik tanda centang. Nah, berarti ini sudah masuk. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita perpanjang latar ini sesuai kebutuhan. Caranya, cukup kita klikkan ujung telunjuk kita pada kotak yang scan di bawah ini. Nah, ini untuk kita mengklik objek yang mau kita lakukan sebuah tindakan. Nah, misalnya ini setelah kita cukup menariknya ke kanan. Nah, kalau kita mau memperpendek, kita tarik lagi ke kiri. Nah, begitu saja. Cukup mudah ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita klik lagi centang. Kita klik centang. Setiap kita melakukan tindakan, kita harus klik centang. Nah, baik Bapak dan Ibu, misalnya di sini kita mau menambahkan teks misalnya. Nah, untuk menambahkan teks kita klik lapisan. Kita klik lapisan ini ya. Nah, saat kita mengklik lapisan, ada beberapa pilihan yang bisa kita tambahkan sebagai lapisan. Ada media, efek, hamparan, teks, dan handwriting. Nah, di sini kalau kita mau menambahkan teks, maka pilih teks. Kita pilih teks. Nah, silakan Bapak dan Ibu ketikkan teks apa yang mau kita tampilkan di sini. Misalnya kita ketikkan selamat datang. Nah, setelah selesai, kita klik pilih. Nah, ini. Nah, ini ternyata terlalu kecil. Nah, ini kalau kita lihat kan terlalu kecil tulisannya. Nah, bagaimana kita memperbesarnya? Bapak dan Ibu, silakan klik di objek pada scan di bawah ini. Nah, kemudian kita letakkan ujung telunjuk kita pada panah lurus bagian kanan bawah ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu cukup tarik. Untuk memperbesar, tarik ke kanan. Untuk memperkecil, tarik ke kiri. Nah, silakan kita perbesar sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian untuk memindahkan posisinya atau meletakkan posisinya, kita tinggal geser saja. Nah, letakkan ujung telunjuk kita di objek tersebut, kemudian kita geser. Nah, misalnya kita taruh di sini. Nah, kemudian seandainya kita salah ketik. Nah, bagaimana memperbaikinya? Untuk memperbaikinya, kita cukup klik ini yang bergambar keyboard sebelah kanan atas. Kita klik itu. Nah, dia akan muncul lagi tulisannya. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengeditnya. Setelah selesai, klik kembali, pilih. Nah, sekarang jika kita ingin merubah warna. Nah, merubah warna teks. Ini ada warna putih, bundaran putih. Kita klik di situ. Nah, ini akan muncul beberapa pilihan warna. Misalnya di sini saya mau merubah warnanya menjadi warna pink misal. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian klik centang di kotak warna ini. Nah, selesai. Nah, kita juga ingin merubah jenis font. Nah, untuk merubah jenis font, kita klik ini. Yang bergambar huruf A besar kecil. Nah, nih. Maka akan muncul beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan jenis font yang disediakan di aset KineMaster. Nah, jika Bapak Ibu ingin yang lain dari ini, silakan beli di toko KineMaster.
Nah, misalnya kita pilih yang ini misalnya. Nah, setelah kita pilih, jangan lupa klik centang. Nah, udah berubah jenis tulisannya ya. Selanjutnya, jika kita ingin memberikan animasi, ya. Nah, di sini nih ada beberapa pilihan. Nah, untuk animasi ada dalam animasi, ada animasi keseluruhan, ada animasi keluar. Nah, untuk animasi masuk, kita pilih dalam animasi. Nah, ini kita pilih dalam animasi, ada beberapa pilihan. Silahkan Bapak Ibu coba-cobakan nanti. Nah, ini misalnya kita pilih yang ini, kemudian klik centang. Nah, silakan Bapak Ibu replay untuk mentesnya. Nah, kira-kira kita mau teks itu tampil berapa lama? Nah, pengaturannya di sini. Di scan di bawah ini. Ya. Nah, kita ini jika pengaturan lama tampilnya ini kita geser-geser saja. Kalau kita ingin sebentar sampai menit keberapa ini kan ada detiknya ya, yang di atas yang berwarna merah itu. Nah, silahkan kita geser-geser sesuai keinginan kita. Setelah itu, jangan lupa klik centang. Setiap kita melakukan tindakan, kita klik centang. Aduh, ya. Nah, kalau kita mau menambahkan apa lagi di bawahnya? Misalnya kita tambahkan, misalnya pada pembelajaran matematika misalnya. Oke. Nah, robah jenis hurufnya, maaf kita robah dulu warnanya biar jelas kelihatan. Misalnya kita kasih warna biru. Oh, enggak jelas. Kita ulang lagi, kita kasih warna apa misalnya. Nah, kita coba ini. Oh, masih kurang jelas. Pakai warna apa ya? Nah. Oke, seperti itu saja. Nah, mau kita ganti posisinya. Oke. Klik centang. Kemudian ini yang kita kasih juga animasi masuk ya, animasi masuk misalnya. Nah, ini oke, centang. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau kita lihat munculnya kan satu-satu. Selamat datang saja. Kemudian setelah itu muncul lagi pada pembelajaran matematika. Kalau kita munculnya, maunya kita munculnya itu bersamaan. Nah, bagaimana caranya? Kita geser saja objek yang pembelajaran, kita buat sejajar dari awal dengan teks selamat datang di atas. Kemudian ini kita samakan. Nah, kita maunya dia berapa detik munculnya. Kita silahkan sesuaikan. Nah, ini kalau kita play, nah begini dia. Atau misalnya kita maunya teks pada pembelajaran matematika itu muncul setelah selamat datang muncul. Nah, kita sedikit geser. Nah, kita coba lagi. Nah, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita ingin menambahkan video. Di mana kita mau menambahkan video? Ini pengaturannya yang pada garis merah ini. Misalnya kita mau menampilkan video ini, bisa digeser-geser. Timeline yang di bawah ini bisa digeser-geser saja sesuka hati kita. Nah, kita tambahkan di ujung teks. Artinya setelah teks habis baru video muncul. Nah, kita tambahkan di ujung teks ini. Nah, letakkan garis merah di ujungnya. Oke. Nah, baru kita tambahkan video. Misalnya untuk menambahkan video, klik kembali lapisan. Nah, klik lapisan, pilih media. Nah, silahkan Bapak dan Ibu pilih video yang sudah disiapkan. Nah, ini saya pilih salah satu video. Kita pilih yang green screen ya.
Mana dia? Nah, kita pilih ini satu misalnya. Nah, akan muncul seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu pilih gunakan salinan. Nah, ini tergantung berapanya sesuai dengan kualitas kamera kita. Nih, kita klik. Nah, setelah itu kita klik centang. Klik centang. Nah, maka akan muncul dia video yang kita masukkan. Kalau kita play, nah ini. Nah, Bapak dan Ibu, nah pada video yang baru kita masukkan ini ada beberapa background yang tidak penting, yang tidak perlu. Nah, ini kita potong dengan menggunakan fasilitas crop ya, atau pemangkasan. Bagaimana caranya? Kita klik pada ini, yang timeline di bawah. Nah, kemudian kita cari di sini, di bagian kanan ini, crop atau pemangkasan. Nah, ini ya, kita klik di situ. Nah, bagaimana kita memotongnya? Kita geser-geser saja. Nah, ini kita mau potong yang ini. Yang di sebelah kiri kita geser ke kanan sesuai keinginan kita. Yang atas, bawah. Nah, kalau sudah cukup, klik centang. Nah, begitu ya. Kemudian, ini berapa besar ukuran video yang mau kita tampilkan? Sepenuh layarkah atau tidak? Kita cukup ini. Geser saja yang sama dengan memperbesar, memperkecil teks tadi. Nah, misalnya kita mau tampil seperti ini, posisinya di sini misalnya. Oke. Selesai, kita klik centang. Nah, sebelumnya kita mau menghilangkan background atau green screen ini. Bagaimana caranya? Nah, di sebelah kanan ini ada pilihan chroma key atau kunci chroma. Nah, kita klik saja. Nah, di sini karena saya berbahasa Indonesia, tulisannya di sini kunci chroma. Maka klik kita kunci chroma. Lalu aktifkan tombol aktifkan. Klik tombol aktifkan, maka dia sudah hilang ya green screen-nya Bapak dan Ibu. Namun masih ada bayangan hijau sedikit. Nah, bagaimana kita membersihkan bayangan hijau itu? Bapak Ibu ada ini gambar seperti kacamata di bawah. Ya sini ya. Klik itu. Nah, kemudian tarik titik ini. Ini bisa digeser-geser sesuka hati titik ini ya. Ini saya geser ini. Oke. Udah bersih ya. Nah, kemudian klik lagi centang. Selesai. Nah, kita coba play. Nah, kalau kita lihat di sini, masuknya video itu kan loncat begitu saja. Nah, bagaimana supaya ada transisi? Nah, Bapak Ibu, kita bisa menambahkan transisi di sini. Kita mau transisi setelah teks saat video masuk ya. Nah, kita taruh garis merahnya di sini. Kemudian, klik pada timeline di bawah ini, latar. Oke, kita klik latar. Kemudian, klik gambar gunting. Ini kita klik gambar gunting. Kemudian kita pilih bagi playhead. Ya, bagi playhead. Ini juga bisa kita gunakan untuk memotong video. Oke, kita centang. Nah, ini kita geser. Kita transisinya ya di sini. Nah, bagaimana kita menambahkan transisi? Kita klik bagian yang ini, kita centang dulu ya. Kita klik di sini bagian yang tengah itu. Nah, akan muncul efek transisi. Silahkan Bapak Ibu pilih. Misalnya kita pilih yang 3D transition. Nah, ini ada beberapa pilihan. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Nah, saya pilih ini. Kita cobakan. Kita tes ya. Nah, baru videonya masuk. Nah, kita mau video ini ada animasi masuk. Klik pada video, kasih animasi dalam animasi. Nah, bagaimana masuknya? Nah, kita pilih salah satu, kemudian centang. Kita play lagi.
Kemudian bagaimana untuk menambahkan lagi video? Misalnya ini video pembukaan ya. Nah, Bapak dan Ibu lihat, perhatikan ini dulu. Nah, videonya berhenti, sementara masih ada sisa video kita Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana agar video itu tampil semua? Kita perpanjang latar ini. Nih ya, kita perpanjang latarnya. Kemudian kita klik centang. Nah, untuk menambahkan video berikutnya atau gambar, klik lapisan. Nah, tambahkan di sini sama seperti tadi ya Bapak Ibu, silakan pilih. Kemudian Bapak dan Ibu pada video ini ingin menambahkan teks. Misalnya kita di sini menjelaskan ya. Kita lihat seperti ada ini yang menjelaskan. Nah, kita menambahkan teks pada video bisa. Nah, klik saja pada bagian mana atau pada detik keberapa kita mau menambahkan teks. Ini pengaturannya yang pada garis merah ini letakkan. Nah, tambahkan teks. Nah, seperti itu. Caranya sama dengan yang tadi. Kita ketikkan teksnya, kemudian kita atur di mana posisinya. Kemudian memotong video. Misalnya Bapak dan Ibu ada kesalahan dalam pengambilan video, kesalahan pengucapan dan lain sebagainya. Misalnya ini, kita play. Nah, salahnya di situ. Kita stop. Kemudian klik objeknya, klik tanda gunting, kita bagi playhead dulu. Ya. Nah, kemudian kalau kesalahannya itu mulai dari sini sampai habis, kita langsung potong pangkas ke kiri, ke kanan. Kalau kesalahannya itu dari garis ini ke kiri, kita potong pangkas ke kiri. Tapi kalau di tengah-tengah video, kita bagi saja dulu, kemudian kita centang. Selanjutnya kita mulai lagi. Nah, misalnya salahnya sampai di sini, stop. Ya, kemudian kita klik lagi videonya, klik gunting. Nah, hapus atau pangkas ke kiri. Berarti pangkas, ini kita pilih pangkas ke kiri playhead. Ini kita pilih. Nah, udah terpotong ya. Klik centang. Nah, untuk menghilangkan ini kan jadinya ada kosong. Ada beberapa detik kekosongan karena tadi videonya sudah kita hapus. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Kita hapus background yang kosong itu. Kita klik bagi playhead, kemudian sampai di sini kita klik lagi di background ya, bagi playhead. Kemudian ini kita hapus. Menghapus ini kita klik ini. Untuk menghapus objek ini Bapak dan Ibu, gambar seperti tong sampah. Nah, baik. Ini kita geser saja untuk menyatukannya kembali. Nah, ya. Nah, ini bisa kita sambung pakai transisi. Nah, oke. Kemudian Bapak dan Ibu jika ingin mengganti latar pada video berikutnya, bisa juga Bapak dan Ibu pilih, misalnya di sini kita mau latarnya yang lain lagi. Berarti di sini klik media, kita hapus dulu latar sampai di sini. Kita geser saja. Nah, klik lagi. Kita mengganti latar ya. Kalau kita mengganti latar, maka yang kita klik adalah media. Klik media, pilih salah satu media. Nah, begitu. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita selesai melakukan pengeditan, berarti video kita anggap sudah selesai ya. Nah, untuk menambahkan, saya ulangi lagi, misalnya ini hanya video pembuka. Kita mau masukkan video yang lain, kita klik perpanjang dulu latar atau masukkan latar baru, kemudian klik lagi lapisan. Ya, di sini di ujung garis merah kita letakkan di ujung objek yang sebelumnya. Klik lapisan, tambahkan video. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita selesai melakukan pengeditan, kita klik, ini udah selesai, kita ekspor lagi atau kita bagikan lagi ya. Klik ini. Nah, siap.
Kemudian Bapak dan Ibu klik ini titik 3 di bawah, ekspor apakah kualitasnya HD atau SD. Biasanya untuk kita upload di YouTube kita ambil kualitas yang SD saja. Kita pilih SD. Nah, ini proses mengekspor. Tergantung waktu mengekspornya, tergantung dengan berapa durasi video kita. Kalau video kita panjang ya lama mengekspornya juga butuh waktu yang cukup panjang. Nah, kita tunggu Bapak dan Ibu. Nah, setelah ini silakan Bapak dan Ibu nanti setelah selesai ekspor maka akan muncul pilihan kita untuk men-share-nya di mana. Bisa langsung. Kita tunggu sesaat Bapak dan Ibu, proses mengekspor sisa 43 detik. Kita sesaat lagi. Jadi untuk video pembelajaran ini Bapak dan Ibu, kalau saya biasanya buat video pembukaan dengan background green screen, kemudian materinya saya sampaikan melalui presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Nanti saya rekam layar melalui aplikasi Facetune. Banyak aplikasi rekam layar yang bisa kita gunakan. Kalau PowerPoint Bapak dan Ibu sudah 2010 ke atas, itu bisa langsung rekam layar atau ekspor PPT menjadi video. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal pilih kita mau share di mana. Ya, kalaupun tidak kita langsung share, ini Bapak dan Ibu selesai ekspor, prosesnya itu sudah langsung tersimpan di galeri Bapak dan Ibu. Nah, kita cari galeri. Nah, ini sudah tersimpan di galeri kita. Nah, ini dia. Ekspor. Nah, ini video kita yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Nah, silakan Bapak dan Ibu mau men-share-nya di YouTube bisa. Ini video kita tadi ya. Baik Bapak dan Ibu, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa komen di kolom komen di channel YouTube-nya. Baik Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.